kepada Yesus ini, ya, kamu paham bahwa bahkan Pontius Pilatus tidak mendapat bukti satu kesalahan pun kepada dia. Nah, itu tahu, itu abang tahu, itu abang tahu. Matius 27 nomor 18 itu abang tahu. Waktu itu kan banyak penolakan tentang dia karena dia mengakui bahwa dia itu adalah raja. Karena banyak pada saat itu banyak orang sudah mengikuti Yesus. Latar belakangnya penyaliban itu apa? Nah, makanya kamu tahu kenapa Yesus ini diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Iya, kenapa? Kepada Mahkamah Agung untuk kenapa? Kenapa? Bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Adat istiadat. Ya, karena mereka ini begini. Karena adat istiadat ternyata. Terus kenapa Kristen menjual bahwa itu untuk dosa? Jangan dulu potong. Kenapa Kristen membodohi dengan mengatakan itu untuk dosa waris? Kenapa? Jangan dulu kau potong-potong saya dulu. Saya lagi sementara menjelaskan, kau jangan. Tapi Anda tidak menjelaskan poinnya. Nah, sekalipun saya juga menjelaskan, kau tidak perlu tahu, kau tidak akan paham. Saya paham, justru abang yang nggak paham. Abang mencoba untuk mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Imam kepala bernubuat, nubuatan. Kutanya dulu, abang. Kutanya dulu. Imam kepala, dengar dulu, bang. Dengar. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga. Apa nubuatannya? Coba, saya ingin dengar. Silakan. Sekarang kau katakan bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat bernubuat. Aku tanya kau semua, di mana tertulis bahwa imam kepala itu dia bernubuat maupun ahli Taurat itu? Yohanes, catat. Yohanes 11 nomor 51. Apakah ada di situ tertulis? Ada. Ahli Taurat itu. Imam kepala bernubuat. Diam dulu. Anda bertanya, diam dulu. Jangan diam dulu. Jangan sakit hati karena saya lebih paham Bible. Jangan, diam dulu. Saya lebih paham dari kamu semua. Anda yang bertanya di mana terus. Anda mengatakan tidak ada tadi. Saya ulang lagi. Apakah ada imam kepala bernubuat tentang Yesus tahun itu atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Tidak. Itulah aku bilang, Anda tidak paham Bible, yang paham itu saya. Di mana kau katakan bahwa yang bernubuat ada ahli Taurat maupun imam kepala? Yohanes 11 nomor 51, silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan saya. Nanti saya menjelaskan. Aku menjelaskan. Inilah kelebihan orang-orang Kristen. Tapi merasa pintar. Bodoh tapi merasa pintar, saudaraku ini. Saya bisa menjelaskan ada tertulis bahwa ada. Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 51, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati supaya bangsa mereka nggak dirampas Romawi. Kampus. Apa yang Anda ingin jelaskan sementara Anda nggak tahu dalilnya? Inilah kelebihan pemakan babi itu ya. Kelebihan pemakan babi itu stupid, bahlul, jahil, tapi so pintar. Pasti kalian sakit hati. Kenapa? Karena Bang Suma lebih tahu Bang Suma tentang Bible daripada kalian. Kalian pasti sakit hati. Sudah dijelaskan tapi kau nggak paham. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah sebagai Kristen Anda tahu bahwa imam kepala Kayafas bernubuat untuk bangsa Israel tentang kematian Yesus? Tidak ada tertulis imam kepala bernubuat tentang kematian maupun ahli Taurat tentang kematian Yesus. Di mana tertulis? Coba kamu buka. Yohanes. Iya, tunjukkan data. Yohanes 11 nomor 51. Jangan cuma saya ambil HP saya dulu, sampai dulu. Saya buka HP saya. Cuma ngomong aja. Saya mau tanya dulu kepada Anda, di gereja apa jabatan saudara? Ya. Apa jabatan saudara di gereja? Saya cuma jemaat. Oh, pendeta Anda aja terkencing-kencing kubuat. Anda hanya jemaat ternyata, pantasan. Enggak ada ilmu sama saya semua. Sementara gitu. Menjawab pertanyaan saya sampai saat ini. Orang gila itu memang selalu bilang gitu. Sama kok waktu itu. Orang gila memang begitu, selalu merasa pintar. Sabar dulu Bang, sabar abangku, sabar. Kita buka dalil. Silakan. Oke.
Silakan Iya. cuma di mana tertulis itu imam Anda kepala. kan mengatakan tidak ada nubuat ya. Nah, sekarang Ya, di mana tertulis itu imam kepala atau ahli Taurat tunggu bernubuat. tunggu Bang. Sabar. Tulisan kamu itu bisa. Gitu ya, sabar ya. Sabar. Pasang mata Bang, pasang. Matanya dipasang, dibaiki matanya. Nih. Ini Bang ya. Maaf kalau saya kurang lincah Bang, saya nggak biasa Google. Nih. Yohanes 11 nomor 51 Bang. Apa bacanya di situ? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oke? Masih kurang? Mau nomor sebelumnya? Mau nomor sebelumnya? Kalau mau nomor sebelumnya saya tunjukkan nih. Masih kurang? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bagaimana? Abang mau menangis? Mau tertawa? Mau menertawakan diri abang sendiri? Atau gimana nih? Mana nih Bang? Mau menangis kah? Atau mau tidur kah? Atau mau kabur karena malu? Gimana? Mau ngomong apa sampean? Mau ngomong apa? Ini HP bukti saksi nih. Cuman saya tidak terbiasa buka data. Silakan. Nah, jangan kamu sekarang pertanyaanku tentang datamu itu kan. Silakan. Maksud yang tertulis di situ dijelaskan imam besar itu siapa? Aku tanya kamu. Imam Kayafas. Imam besar tahun itu juga bernubuat tentang Yesus. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke, baik. Bukan untuk orang Kristen, tapi untuk bangsa Israel. Apa yang melatar belakanginya? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Sekarang pertanyaan saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Apakah Anda mengakui bahwa Bang Suma lebih tahu Bible daripada Anda? Ya atau tidak? Iya. Tadi Anda mengatakan tidak ada Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, betul? Tidak ada Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus. Karena Imam Kayafas menyerahkan Yesus kepada imam kepala. Yang tadi yang saya baca itu bukan nubuatan. Paham di situ. Itu tadi bukan nubuatan. Kau baca di mana itu bukan nubuatan? Mungkin kau baca di kitab Barnabas atau kitab apa? Saya nggak tahu. Anda betul tidak tahu? Saya buka lagi. Anda betul tidak tahu? Saya permalukan lagi untuk yang kedua kalinya, boleh? Silakan. Oke, saya buka ya. Saya buka langsung satu kitab. Ya, yang saya tanya imam besar siapa? Yang saya tanya. Oke, baik. Sabar Bang. Sabar. Saya belajar buka data ya. Oke. Tapi ini akan mengganggu saya. Kalau saya buka data begini, ini anak-anak kecil yang saya temani diskusi nih. Anak baru lahir kemarin pagi. Kau nggak ngerti tentang latar belakang penyaliban itu semua. Jangan ajarin saya, weh. Jangan ajarin saya sedang ajarin kamu. Nih, ini apa tulisannya ini? Barnabas. Ini kutanya dulu. Ini Barnabas atau Yohanes? Ini Barnabas atau Yohanes? Ini. Harus dibandingkan. Ini apa bacanya? Yohanes. Oke. Kita lihat satu perikop. Nih, kita lihat dari satu perikopnya. Oke, baca satu perikopnya. Jangan cuma-cuma. Oke. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Percaya kepadanya. Tuh. Nomor 4. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Nomor 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Tuh, mahkamah agama ini. Ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu yaitu Yesus membuat banyak mukjizat. Nomor 48. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma, orang Roma.
Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, itu yang melatar belakangi. Mereka takut orang Roma datang mengambil tempat suci dan bangsa mereka. Nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu dereng nih. Ya. Nih, Kayapas. Ya. Imam besar pada tahun itu. Betul. Berkata. Iya, bukan bernubuat ya. Berkata, dengar dulu, berkata. Iya, bukan bernubuat ya. Dengar dulu. Iya. Berkata, dan kamu tidak insaf bahwa mereka tidak berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan pada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, dengarkan. Pada tahun itu, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia apa ini? Dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Anda sudah mengakui bahwa Bang Suma lebih paham Bible dari Anda? Ya, jadi begini Suma. Tunggu, jawab dulu. Anda sudah mengakui bahwa Bang Suma lebih paham Bible daripada Anda? Kamu nggak paham. Oh, saya belum paham. Oh, saya tidak paham. Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mengetahui bahwa ternyata imam kepala Kayapas bernubuat tahun itu juga? Ya atau tidak? Kayapas ini kan kerjasama dengan para. Saya ulang lagi. Apakah Anda sudah mengakui bahwa imam kepala yang memiliki kemudian otoritas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel? Ya atau tidak? Anda akui atau tidak? Baik, di situ dia mengatakan bukan Yesus satu harus mati, tetapi dia mengatakan bahwa harus dibebaskan bangsa Israel, satu orang harus mati. Siapa yang harus mati? Siapa yang harus mati? Siapa yang harus mati untuk bangsa Israel? Yesus. Siapa yang harus mati untuk bangsa Israel? Yesus. Oke. Apakah imam kepala Kayapas sudah Anda akui bahwa dia bernubuat tahun itu juga? Tidak. Jadi dia tidak bernubuat? Dia tidak bernubuat, tetapi lalu yang kita baca tadi itu apa? Dia tidak, Kayapas tidak bernubuat. Yang nubuat itu cuma para nabi yang bernubuat. Apa yang tertulis? Apa yang tertulis tadi itu? Hal itu dikatakannya. Kamu paham? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Kamu paham tentang ayat itu? Imam besar. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya. Tetapi kalau bukan dari dirinya berarti dari Tuhan. Sebagai imam besar pada tahun itu juga ia bernubuat bahwa Yesus akan mati. Mana bahwa Yesus? Nih. Mana di situ bahwa Yesus? Nih. 51. Hal itu dikatakannya sebagai bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu siapa? Berarti ini Yohanes. Bangsa itu siapa? Bangsa itu siapa? Bani Israel. Berarti Yesus mati untuk siapa? Ya, untuk Bani Israel. Oke ya. Nah, sekarang saya mau uji kejujuran saudara. Apakah saudara sudah mengakui bahwa Imam Kayapas bernubuat tentang Yesus harus mati untuk bangsa Israel? Begini nasi orang punya kitab tapi tidak tahu kitabnya sendiri. Kesaksian Yohanes, tetapi kamu buka di Yohanes berapa nanti antara aku buka ya. Nah. Oke. Ini moderator siap kandangkan orang ini kalau dia masih berbohong di sini. Saya ulang pertanyaan saya. Tapi saya tutup, saya anggap sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah Anda sadar bahwa ternyata mereka membunuh Yesus demi untuk bangsa Israel? Sadar? Iya, betul. Oke. Apakah Anda sadar
bahwa nubuat-nubuat yang dicocok-cocokkan oleh gereja terhadap penyaliban itu tidak dipakai oleh yang punya kitab. Sadar? Jadi begini, kamu tidak paham tentang Kenapa jadi saya yang tidak paham? Yang ngajarin ente barusan itu Bang Suma. Saya yang ngajarin ente, kok Anda pula yang mengatakan saya tidak paham? Lucu ente ini. Saya ulang lagi. Apakah sebagai imam, dengar, apakah Imam Kayapas sebagai imam tertinggi itu lebih rendah pengetahuannya daripada Kristen tentang Bible? Jadi begini ya, Nah, jadi begini. Apakah ahli Taurat yang lebih paham Taurat daripada umat Kristen yang hanya umat kemudian yang terjemah? Jadi begini. Oke, sebelum saya turunkan Anda, silakan Anda tarik kesimpulannya. Silakan. Maaf. Jadi orang berakal itu menentukan agamanya benar atau tidak benar. Malu kan? Malu. Tengoklah ini. Saudara-saudara non-muslimku, tengoklah. Lihat tuh keadaan kalian, agama kalian. Orang yang ngerti katanya lebih paham Bible. Zuma. Silakan buka kamera, Bang. Silakan buka kamera. Ini orang kereta kita. Buka kameranya, Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Hindu. Mati meja. Bagaimana moderator? Ada Hindu naik ini. Hindu itu bukan agama syiar. Dia sebenarnya oten, tapi bingung mau jawab apa ketika ditanya tentang imannya. Karena Bang Suma lebih paham Bible-nya daripada dia sendiri. Halo, selamat malam. Ya, malam, Bang. Dari sekte mana, Bung? Dari Katolik? Dari Protestan. Iya. Saya ingin tahu terkait dengan penyaliban. Kalau di Islam itu upaya penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris, tapi semata-mata karena orang Yahudi iri, cemburu, dengki terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Namun sebelumnya mohon izin bisa minta buka kameranya, Abang. Silakan. Spesialnya tujuannya apa dulu? Supaya umat Islam itu tidak dimurtadkan oleh agama Kristen yang memang misinya memurtadkan umat Islam. Tujuannya itu, Bang, supaya umat Islam itu tahu. Kalian sendiri saja sudah ternyata cari jalan yang lurus. Bagaimana kamu? Nah itu makanya, Bang, jalan lurusnya katanya di Kristen. Makanya kami bertanya. Makanya itu kalau sudah sudah tahu jalan yang lurus, kenapa mau tanya? Ya tanya dong. Mana tahu jalan bengkok dibilang lurus kan itu. Makanya saya bertanya, latar belakangnya orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Kalau sudah tahu, kenapa mesti tanya lagi? Ya saya mau bertanya kepada orang Kristen. Udah tahu bengkok kok dibilang lurus? Iya toh. Buka kamera, Bang. Buka kameranya, Bang. Penganut ajaran bengkok yang mengaku lurus. Yang lurus itu buka kamera. Jalan lurus itu ke mikdas, ke sinagoge. Ibadahnya hari Sabat. Ibadah sujud. Merasulkan Yesus. Bukan mengtuhankan Yesus. Itu jalan lurus. Kurbannya hewan, binatang. Bukan manusia, bagi Tuhan. Gitu. Apa? Buka kamera. 1. Bang, Anda salah satunya sebagai 2. Gak usah berkhotbah di sini. Ilmu Anda belum ada apa-apanya. Jangan berkhotbah di depan saya. Apalagi jalan lurus. Aduh, mati nanti kalian. Kalau bahas jalan lurus itu. Kiri kanan semuanya bengkok ajaran kalian itu. Maksudnya bengkok tidak sejalan dengan Yesus. Yesus yang ngajarin apa, kalian lakukan apa. Itu maksudnya. Ayo silakan yang non-muslim.
Halo, selamat malam. Iya, buka kameranya boleh. Ibu Andini dari mana, Bu? Katolik, Protestan? Kristen, Protestan berarti. Bisa buka kamera? nggak bisa. Oke. Saudara Gasak, Gasak, bisa buka kamera? Nggak bisa, Bang. Oke. Bisa menjelaskan kait dengan latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus? Bisa, Bang. Silakan. Saya kasih waktu. Latar belakangnya ya. Jadi begini, Bang. Ah. Orang orang Yahudi yang Ya. menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Farisi pada zaman itu. Ya, tahu. Nah, jadi orang-orang Farisi ini dirasuki oleh setan bahwasanya mereka itu ingin menjatuhkan Yesus ini. Nah, jadi kalau yang menyalibkan Yesus itu adalah iblis, tapi ya Bapa di surga mengubah cara iblis itu menjadi kebangkitan. Nah, begitu. Saya bertanya tentang latar belakangnya, Bang. Mungkin Anda ingin mengatakan bahwa latar belakang penyaliban itu karena kerasukan iblis? Kalau latar belakang kurang tahu, Bang. Pokoknya itu aja dulu. Siap. Kita tunggu saudara Kristen yang bisa menjelaskan, Bang ya. Makasih ya. Ya. Thank you. Malam juga. Iya. Mbak Andini. Oke. Silakan, bisa menjelaskan latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus? Karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Oke, baik. Itu tertulis di dalam Yohanes 10, nomor 30, 31, 32, 33, 34. Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, Elohim. Artinya alasan itu adalah termasuk alasan yang dibuat-buat oleh orang Yahudi. Supaya mereka mampu membunuh Yesus atau menyalibkan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Musa pun juga mengaku Elohim. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya penuh dengan roh Tuhan. Maka dia boleh ngaku Tuhan. Artinya dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, ada tidak alasan orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris? Enggak. Enggak ada, oke. Kasih ya, Mbak Andini Putri. Kita cari, tunggu teman kita yang lain. Tuhan Yesus. Ya, artinya tidak ada. Dosa waris itu hanya kalian buat-buat sendiri. Itu hanya karangan dongeng. Untuk supaya menyenangkan hati Romawi. Dosa-dosamu sudah dihapus semua lu. Yang penting kau jadi Kristen. Halo, selamat malam saudara Sinaga. Ingat teman-teman, sudah berapa, hitung nanti ya. Netizen dihitung ya, sudah berapa oten yang naik. Tidak ada satupun alasan dari mereka yang mengatakan orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris. Belum ada ya, cuman karangan-karangan doang. Oke, saudara Sinaga, selamat malam. Dihitung sudah berapa orang tadi? Buka kamera teman-teman. Iya, malam Bang. Silakan kameranya dibuka biar diskusinya. Ini latar belakang penyelipan yang penting ini. Iya, makanya buka kamera abangku untuk menjelaskan kepada kami umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan. Silakan. Buka kamera biar kami menjelaskan, kami belajar dari abang. Oh, ini toh latar belakangnya. Silakan. Ya, kan bisa dibuka kameranya ini. Bisa Bang, tadi kan ini udah bisa Bang. Saya sudah kasih permintaan. Tuh,
17 detik lagi terbuka. Ada gangguan deh nih. 17 detik lagi Ada terbuka. gangguan ini. 17 detik lagi terbuka. Bang. Tujuannya ini latar belakang penyaliban ini apa? Supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa tahu ternyata kalau masuk Kristen dosa-dosa kita betul-betul ditebus. Kalau soal Dengan- pembertatan itu pribadi masing-masing. Bukan, itu kan sudah menjadi misi Kristen itu, Bang. Itu nggak bisa sama disembunyikan. seseorang. Itu tidak bisa disembunyikan. Itu kalau Amanat masalah agung itu pemurtadan tujuannya itu. memurtadkan. Itu misi agung. Itu amanat agung, Bang, untuk memurtadkan seluruh manusia, untuk menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Silakan Anda paparkan ke kami. Itu bukan itu pembertatan. Latar belakang orang-orang Yahudi ingin Tergantung kepribadian latar masing-masing. belakang orang Yahudi Kristus. Menyalib Yesus itu apa? Silakan. Oke. Biar sampai di sini aja penyaliban aja ya. Nanti Iya. saya terangkan pun dalam-dalam kamu nggak percaya. Karena apa? Selama ini saya perhatikan banyak menghujat. Apapun itu dalam biar itu yang betul kamu belokkan atau apa akan kata-katanya. Ya, silakan. Cuma jadi Silakan Anda luruskan dengan mulut Anda yang seksi itu. Silakan. ini kemauan Silakan, Tuhan Bang, Yesus silakan. Kristus. Silakan Anda jelaskan ke kami latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan Yesus yang saya tanya. Ini orang Kristen kalau ditanya nggak ada yang pernah berakal sehat memang. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu apa? Jangan curhat, Bang. Silakan. Iya, mau diterangkan enggak? Mau enggak diam. Iya, silakan. Iya, silakan. Allah kemuliaan itu ke Ini jaringan saya tuh jaringan karena orang Tuhan Yesus teman-teman. Kristus disalibkan. Itu bukan karena kemauan iblis ataupun apa. Itu karena Saya tidak kemauan tanya dia. kemauan iblis, Bang. Latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi bukan Yesusnya. Daripada Makanya kamu Anda sendiri Kristen karena disalib. ini nggak berfungsi. Abangku, ini karena Anda Kristen itu ini nggak berfungsi. Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Jangan ada mendogma di sini, nggak laku agama Anda kalau cuma dogma. Saya tidak tanya dogma. Saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Dogma pembodohan yang saya tanya. Latar belakangnya, kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus? Biar komplit. Saya tidak tanya yang lain, jangan sok tahu. Anda itu nggak tahu apa-apa. Yang tahu isi Bible itu ini orangnya nih. Nggak tahu apa kamu itu tentang Bible. Kamu itu hanya korban dogma aja, doktrin aja. Atau karena kamu itu cuma mencari perpuluhan doang. Yang tahu Bible itu saya. Sombong terhadap orang bahlul nggak apa-apa teman-teman. Abang turun dulu, habis ini naik lagi ya. Nah, kalau sudah bagus perasaannya, sudah bagus wifi-nya baru naik ke sini lagi. Kalau ilmu cuma modal muka seperti itu, kayak muka marah, nggak usah ke atas dulu. Perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat malam, Saudara Jackson. Malam-malam. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Advent ini. Bisa buka kamera, Bang? Nah, ini mohon dalam. Bisa Dari buka Advent kamera? saya, Bang. Beribadah Oke. pada hari Sabtu. Oke. Bisa buka Pernah dengar kan? Iya, tahu. Tahu. Kalau latar belakang penyalabian itu adalah orang Farisi kan, orang itu yang datang itu sebagai raja, Yesus sebagai raja. Nah, Berarti mereka- tetapi yang datang itu cuma sebagai yang lahir di kandang domba, yang hina. Iya. Itu begitu latar belakangnya. Mereka menginginkan yang datang itu seorang raja. Oke, tepuk tangan.
Oke, kita sudah mendengarkan. Berarti tak ada hubungannya dosa waris. Oke. Ya begitu. Oke. Tetapi tujuan Yesus untuk datang karena upah dosa ialah maut kan? Iya. Latar Upah belakang dosa penyaliban. ialah maut, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Begitu. Bukan Jadi karena tujuan Yesus datang ke dunia ini, utusan dari Allah, untuk disalib. ya untuk menembus dosa manusia supaya manusia ada berkelanjutan untuk hidup. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Dari Alkitab, cuma Oh, iya. ayat-ayatnya saya enggak. Tapi jalan ceritanya begitu. Tapi orang yang punya kitab tidak memahami seperti itu ya. Mereka menyalib Yesus karena yang mereka tunggu ternyata tidak sesuai dengan harapan kan gitu ya. Iya, orang Yahudinya seperti itu. Gitu. Oke. Tapi kepercayaan dari kami umat Advent beribadah pada hari Iya. Sabtu, kami mengikut hukum. Iya. Karena ya. Pada saat prosesi adanya upaya untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus itu, di situ ada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, dan juga ahli Taurat. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitabnya orang Yahudi, mereka sang ahli atau Advent yang hanya makhluk terjemahan? Iya, mereka paham betul itu. Oke, baik. Kitab baik. Yahudi. Ya, paham betul. Terus kalau mereka paham, kenapa mereka membuat kemudian nubuat, di mana nubuat ini oleh imam kepala, nubuatnya ini bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau bukan dari dirinya sendiri berarti petunjuk. Kenapa nubuatnya Yesus mati untuk bangsa mereka demi menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma? Kenapa bukan seperti konsep Advent hari ini? Iya, karena begini, Bang. Ini ada politik di sini. Karena mereka cemburu kepada Yesus. Oh iya. Ya, tahu kan begitu kan di dalam Alkitab. Terus kenapa mereka tidak menggunakan nubuat seperti Kristen mengada-adakan nubuat? Iya, karena kan nubuatan di dalam Kejadian yang meremukan itu kepala itu, kan tahu kan itu? Iya, tahu. Itu kan nubuatan dari Yesus yang akan dilahirkan. Iya, itu menurut tanggapan orang yang memiliki buku terjemah doang. Tapi mereka yang ahli tidak menggunakan itu. Iya. Sementara mereka lebih paham daripada umat terjemahan. Saya kira kalau begitu, Abangku. Bang, kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa Yahudi itu terjemahannya Ya, sudah selesai. Kami hanya ingin mendengarkan dari seorang Advent latar belakangnya ternyata karena cemburu, karena sakit hati, karena kecewa yang datang ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Mesias yang datang ternyata hanya anak seorang tukang kayu. Makanya mereka sepakat membunuhnya. Lagi-lagi masih belum karena alasan dosa waris. Halo Saudara Ricardo Situmorang, selamat malam. Selamat malam. Iya, bisa buka kamera. Lagi nggak bisa buka kamera nih, Bang Juma. Kenapa, Bang? Lagi kerja. Oh. Iya. Bagaimana teman-teman di bawah? Masalahnya sama saya seperti ini, Bang Juma. Siap. Abang berbicara masalah Mazmur apa segala macam, tetapi abang tidak menunjukkan pasalnya. Aslinya maksudnya. Ya, sama seperti pendeta, Bang, di gereja juga dia tidak menunjukkan aslinya karena pendeta pun tidak tahu bahasa aslinya kan. Ini dia, Bang Juma. Kalau kita selaku agama Kristen, Iya. pada saat dia di gereja, pendeta mengucapkan jemaat itu membuka Alkitab. Oh gitu ya. Maksudku, kalau seandainya Bang Juma mau ngomong seperti itu, buka depan. Artinya kan saya yang menyebut, abang yang buka kan gitu. Bisa, Bang. Loh, tadi Biar sama-sama. Maksudnya biar sama-sama, semua yang dari 7,1K ini yang menonton ini, supaya sama-sama mengerti. Itu maksudnya. iya, kan saya sudah menyebutkan tadi kan, seperti tadi, Bang. Iya, maksudnya. Yohanes 11 nomor 51. Situ kan imam kepala. Kayak pas bernubuat. Yohanes 11 ayat 51 abang menunjukkan seperti itu. Abang tunjukkan. Ya, saya sudah Kata-kata menyebutkan. memang Tinggal Anda yang melihatnya. Abang tunjukkan Kenapa jadi? biar orang mengerti.
Apa Itu kalau itu bukan dunia debat lagi tuh Bang. Itu dunia mengajar. Saya kan tidak sedang mengajarin kalian sini mutlak, enggak. Saya hanya bertanya apa yang melatar belakangi orang Yahudi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Yahudi kan bukan, kalian kan bukan orang Yahudi. Ini Bang Juma. Kalian kan orang yang di luar daripada bangsa Yahudi gitu loh. Maka ya wajar kami sebagai sasaran untuk dimurtadkan kan bertanya kalian emang siapa rupanya? Bawa-bawa Yesus ke sini emang kalian siapa rupanya? Ternyata latar belakang penyaliban aja kalian tidak bisa menjelaskan untuk mengurai bahwa mereka menyalib Yesus berdasarkan dengan doktrin dan dogma yang kalian tua, kan itu. Memalukan. Halo, selamat malam. Iya. Iya, bisa buka kamera Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Iya, bisa buka kameranya. Saya nggak bisa buka kamera Bang, soalnya ini gelap. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah gelap Bang. Nggak apa-apa. Kami terima apapun, yang penting buka kamera. Yang penting Anda jangan bugil ya. Silakan. Bukil Bang. Iya, makanya aku bilang mana tahu. Silakan dibuka kameranya, habis itu kita diskusi. Tunggu bentar Bang. Iya, silakan. Ada berapa sudah teman-teman yang naik ke sini? Teman kita dari Kristen. Dia menghitung. Kok 20 belum? Kok 11 juga belum? Penyaliban adalah bagian dari 8, saya ingat itu 8. Nah, itu yang betul 8. Uang baso. Iya Bang, iya. Ini tentu saudara sudah mengikuti debat kita dari tadi, diskusi kita dari tadi. Ini saya cuma. Iya. Abang saya mau tahu latar belakang Tuhan Yesus Kristus. Iya, kenapa orang Yahudi ingin menyalibnya gitu? Apa yang melatar belakangi orang Yahudinya ingin menyalib Yesus? Abang silakan. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Tapi dengarkannya. Iya. Dengarkannya dan Siap. pahami. Biar. Iya. Aku memutarnya aja melalui ini ya. Hukuman mati penyaliban dijatuhkan oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi, karena tuduhan bahwa Yesus adalah ancaman politik dan pemberontak yang mengaku sebagai raja orang Yahudi, suatu tindakan yang diawali oleh popularitas Yesus, misalnya setelah membangkitkan Lazarus, yang menimbulkan kekhawatiran para pemuka Yahudi, pengkhianatan Yudas Iskariot, penangkapan di Taman Getsemani, dan pengadilan yang melibatkan pemuka agama Yahudi seperti Oke, abang udah mengerti? Iya. Itu boleh nggak saya tahu Bang, itu tadi YouTube atau apa itu? Mau dengarkan lagi? Enggak perlu. Saya sudah copy. Penyaliban Yesus Kristus dilihat dari berbagai perspektif. Perspektif teologis Kristen. Penyaliban adalah bagian dari rencana penebusan Allah untuk menyelamatkan itu dari Kristen. Itu dari Kristen. Saya tidak tanya itu Bang. Yang saya tanya yang tadi. Yang saya tanya yang tadi, saya tidak tanya Kristennya. Kalau Kristen saya sudah hafal. Kristen ingin menjual bahwa itu penebusan dosa. Yang saya tanya ini tentang orang-orang tuan rumah ingin membunuh Yesus itu, ternyata abang sudah sampaikan tadi melalui suara perempuan tadi itu, entah itu dari mana gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa latar belakangnya karena faktor politik. Berarti orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena faktor politik. Pantas saja kemudian tidak berkesesuaian dengan apa yang dijual oleh orang Kristen hari ini, ingin memurtadkan supaya kita menerima penyaliban itu sebagai penebusan dosa, dan ternyata itu hoax. Ternyata orang Yahudi membunuh Yesus itu bukan karena menebus dosa, tapi karena politik ekonomi. Terus kita mau dibodohi. Umat Islam mau dimurtadkan gitu dengan jualan-jualan kayak gitu. No. Oke, Saudara Ferdi, masih ada yang ingin disampaikan sebelum kami turunkan? Anda bukan aja. Pokoknya abang cuma udah tahu kan? Iya, okay. Saya sudah tahu bahwa orang Yahudi ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tapi karena politik. Orang yang ke-9. Silakan dinaikkan lagi. Kalau perlu kita cukupkan 1000 malam ini. Gila.
yang mereka jual selama ini ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ngeri kali, bah. Ayo, kalian semua menjadi saksi. 7.000 mata memandang kurang lebih. Di YouTube kurang lebih 1.000 juga menonton. Kalian menjadi saksi, ternyata yang mereka jual selama ini tidak sesuai dengan apa yang melatar belakangi keadaan. Selamat malam, Saudara Lubis. Malam. Iya, boleh buka kamera, Bang. Nggak usah pakai kamera, aku lagi merokok. Oh, lagi merokok. Iya. Tapi dipersyaratkan sama teman kita di sini. Atau Anda ingin menjelaskan sepintas latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Sepertinya sudah jelas tadi disampaikan Bang Ferdi. Cuma Bang Juma selalu mengarahkan ke arah politik. Sepertinya abang tidak terima dengan penjelasan secara teologis. Itu orang Kristen punya mau. Jadi abang maunya dari segi politik. Dari segi orang Yahudi, apa yang melatar belakangi orang Yahudi menyalib Yesus dong? Setelah dijawab latar belakang Yahudi, abang mengatakan bahwa bukan menebus dosa latar belakangnya. Jadi mau apa? Bukan kan? Ya, abang kan mau dari segi teologis atau dari politik. Bukan, dari segi kejadian tersebut, apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalib Yesus dan terjawab karena politik ekonomi, bukan karena dosa waris. Itu kan pertanyaan abang, latar belakang penyaliban dilakukan oleh orang Yahudi. Dan abang katakan bukan menebus dosa. Ya, orang Yahudi menyalib Yesus bukan karena dosa. Iya, benar, Bang. Benar. Nah, begitu dong. Itu sangat benar yang abang katakan benar. Lalu siapa yang mengatakan penyaliban itu terjadi karena penebusan dosa? Ya Kristen kan? Iya. Masalahnya yang abang itu menjebak. Apa mau jawaban apa? Saya menuturkan, saya menginginkan penuturan tentang histori. Sejarah tentang penyaliban ini. Bang Ferdi tadi sudah menjelaskan dengan jelas. Abang mau jawaban dari segi teologis. Dari segi teologis, dari segi kemudian kristologi, betul. Orang Kristen mengarang cerita bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa. Dengan mengambil data-data dari kitabnya ahli Taurat. Sedangkan pelaku penyaliban adalah ahli Taurat. Ahli Taurat ini bahkan bernubuat tahun itu juga, dan nubuatannya itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan mungkin. Dan bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel. Ya, Kristen. Itu benar. Dan itu bukan untuk orang Kristen. Untuk menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama di kitab. Ini penipuan, Bukan penipuan. Kenapa Anda tidak bisa menerima? Imam Kayapas, imam besar Kayapas, pemimpin, orang-orang pemilik kitab perjanjian lama bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Roma. Titik. Kalian hanya menambahkan itu sebagai penumpang gelap. Anda mengambil terjemahan kitabnya orang, lalu kalian tafsirkan seenak perut kalian demi untuk melanggengkan ajaran Romawi. Kan ajaran Yesus. Itu tidak benar. Ya, bukan, gitu, Bang. Bukan sekarang saya simpulkan lagi nih kepada saudara Lubias. Orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus latar belakangnya apa? Politik atau karena penebusan dosa? Kalau itu dijawab, abang jadi mengatakan bukan penebusan dosa. Saya tanya, kejujuran. Saya tidak akan berasumsi. Kejujuran, saudara Lubis. Dijawab dengan 3 versi. Kejujuran, saudara Lubis. Orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, bersekongkol ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya karena apa? Karena politik atau karena nebus dosa? Jawab. Ya karena mereka tidak terima bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti politik. Ya dari segi agama juga mereka terancam. Berarti politik kan? Ya jelas politik. Oke, baik, udah selesai. Terima kasih, Pak. Dari sisi teologis, iya, silakan berteologi, silakan dia menebus dosa. Silakan, itu iman Anda. Silahkan dengan pola Anda sendiri, dengan agama Anda sendiri. Silakan Anda bungkus tentang itu. Kami nggak peduli dengan itu. Yang kami ingin tahu latar belakang penyaliban ini terjadi ternyata bukan karena dosa waris. Dosa waris itu hanya buatan gereja demi untuk melancarkan aksi ajakan menyembah kepada dewa atau Tuhannya orang Roma.
Silakan, Jadi Saudara Rambi. kesempatan saya bicara dulu semua. Jangan kau terus bicara. Makanya saya tidak dapat sempat untuk bicara. Kau terus memotong di situ. Jadi diskusi kami ini gimana? Kalau kau tidak berkasih kesempatan buat saya berbicara, bagaimana yang lain di bawah mesti paham? Sudah 10 temennya, udah 10 ya. Silakan. Bagaimana saya mau menjelaskan kau tinggal potong-potong terus? Silakan. Yang penting Anda ngerti. Yang penting Anda mengerti. Paham semua. Materi yang kita bahas ini adalah latar belakang imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli kitab menyalibkan Yesus. Jangan saya di-mute semua. Silakan. Jangan saya di-mute. Kasih kesempatan saya berbicara supaya kau juga dapat poin di situ, bisa tahu. Nanti kita bernarasinya yang baik. Bukan kamu harus berbicara terus. Saya di-mute, nggak dikasih kesempatan. Ya, kau aja saya tanya balik aja, kau tentu nggak tahu. Ya, semua. Jadi kasih kesempatan saya berbicara, bukan kau terus yang berbicara. Gitu, bila perlu kita mirroring lah kalau diskusi. Bila perlu kita mirroring kalau diskusi semua. Kau tanya aku jawab, aku tanya kau jawab. Boleh? Latar belakang penyaliban. Makanya penyaliban. Oke, saya jelaskan ya. Tentang latar belakang penyaliban itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Satu. Mulai bohong. Bahwa latar belakang orang Yahudi, orang Farisi menyalibkan Yesus, jangan Anda bawa doktrin. Penyaliban itu. Jangan Anda bawa doktrin murahan di sini, doktrin memalukan, jangan Anda bawa ke sini. Kematian. Moderator, silakan. Kalau dia masih kesurupan, udah diikat di bawah. Diikat di bawah. Kalau dia kesurupan, ikat di bawah. Saya tidak mau dengarkan doktrin. Saya tidak mau dengarkan dogma. Kami ini orang-orang yang tidak suka doktrin dogma. Saya berbicara apa yang melatar belakangi orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi ingin menyalibkan Yesus. Anda bawa doktrin dogma ke sini. Kami nggak peduli dengan itu. Kalian bukan pemilik kitab. Kalian itu pengikut agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Jangan kau merasa kami ini bisa dibodohi seperti jemaat di gereja. Jangan. Kalian punya misi memurtadkan kami kan? Tapi tidak segampang itu. Silakan Saudara Sapri, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Baik Bang, silakan buka kameranya. Lagi flu. Oh, lagi tempat kerja. Oke, silakan. Anda adalah orang yang ke-11 yang naik ke sini, yang ingin menjelaskan ke kami, kalau di Islam Bang, wa makarallah. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka bersekongkol untuk membuat makar tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Jadi latar belakangnya karena mereka tidak suka. Bukan karena dosa waris, berbeda dengan Kristen. Dan itu ternyata yang harus saya pertanyakan malam ini. Apakah Al-Quran saya salah? Bahwa Al-Quran mengatakan latar belakang inginnya orang Yahudi menyalib Nabi Isa karena mereka marah, benci, tidak suka dengan Nabi Isa. Bukan karena dosa waris, bukan karena dosa yang diwariskan Adam alaihissalam, bukan karena Adam kemudian memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah sekarang, untuk mengetahui apakah Al-Quran saya benar, tolong melalui Bible, saya ingin tahu dari saudara Kristen dengan jujur, apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi, imam kepala, Mahkamah Agama, orang Farisi ingin menyalibkan Yesus. Silakan. Iya. Buka mulut ya Bang, buka mic-nya. Sorry. Iya, kalau menurut Bang Juma sendiri, apa yang mau dari latar belakang penyaliban? Kalau dari Bang Juma punya pemahaman sendiri, mungkin kita enggak nyambung itu. Kalau menurut jangan dari saya Bang, dari Anda berdasarkan
orang Yahudi. Orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, sekongkol ingin menyalib Yesus, itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya tidak mau menerima ajaran Yesus, kebenaran Yesus. Oke, baik. Oke. Berarti bukan karena mereka ingin dosanya ditebuskan. Gimana maksudnya? Saya kurang mengerti dari... Kan orang Kristen mengusung penyaliban itu untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Penyaliban itu menebus dosa katanya. Menurut orang Kristen, Paulus sudah mengatakan itu. Kristus menebus dosa kita. Kristus sampai ke situ. Iya, makanya kita berbicara ke situ dulu. Makanya latar belakang orang Yahudi cuma nanya lah. Cuma menanyakan latar belakang, ya latar belakangnya karena orang Yahudi tidak menerima ajarannya, itu dulu yang kita selesaikan. Berarti bukan karena mereka menemukan nubuat di dalam kitab mereka supaya mereka kemudian membunuh Yesus demi dosa waris, kan? Bukan kan? Bukan. Oke, baik, moderator, silakan menentukan sikap. Udah terjawab. Makasih, Bang. Masih dia mengatakan bahwa latar belakangnya karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias atau pembawa kebenaran. Belum karena dosa waris. Belum, teman-teman. Orang ke-12, silakan, Saudara Nim. Bahaya ini. Lambang salibnya ini melayang, dia punya sayap. Silakan. Manuk kapang. Halo. Ya, halo. Iya, selamat malam Bang. Dari mana? Protestan. Oke, sip. Bagaimana Anda menyikapi ke 11 teman kita yang sama-sama jawabannya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu karena tidak setuju dengan ajarannya, ada juga karena dia mengaku sebagai Tuhan, ada juga yang mengatakan karena Yesus adalah saingan dan seterusnya. Nah, kalau menurut saudara ini latar belakangnya orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus, silakan. Ya, baik. Dari pembahasan tadi saya baru bergabung, saya lihat tadi dalam Yohanes 10 ayat 51 ya Bang Zum. Gimana? Iya. Bahwa latar belakang. Ya, tadi saya lihat, perhatikan, saya baru bergabung, saya lihat ayat yang dibuat Bang Zuma itu dari Yohanes 11 ayat 51 bahwa latar belakang penyaliban itu adalah dari Kayafas imam besar. Saya akan jelaskan bahwa latar belakang penyaliban itu memiliki adalah makna jawabannya adalah agensi makna ganda. Nah, yang pertama bisa kita pahami bahwa yang pertama tadi bisa melalui rencana manusia, tapi di dalam rencana manusia, rencana Tuhan juga sudah ada. Biar saya buktikan di sini bahwa rencana manusia itu dari imam besar Kayafas itu rencana manusia, namun harus dipahami arti nubuatan di situ itu adalah epiprofesen, yaitu profesi yang artinya di situ adalah verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal. Nah, makanya kalau Bang Jumat, karena Bang Jumat kan ngerti paham bahasa Yunani, paham Alkitab, makanya saya harus mau bertanya apa itu aorist dalam bahasa Yunani. Ya. Apakah Bang Jumat tahu apa arti aorist aktif indikatif dalam bahasa Yunani? Saudara, kalau Anda membawa narasi itu, ingat, di situ dikatakan bahwasanya Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Siapa yang terlibat di situ? Cakupannya aku pertanyakan itu. Jawabannya ada di aorist aktif indikatif ini. Ya, itu makanya. Nah, sekarang siapa yang terlibat dalam nubuatan tersebut? Nah, yang terlibat di sini itulah yang saya jawab tadi. Jawabannya ada dua, yaitu makna agensi Allah. Nah, jadi double makna agensi Allah. Baik, terima kasih.
rencana manusia dan rencana Allah. Jadi itu adalah rencananya Allah. Oke, saya jelaskan. Berarti Tuhan berencana melalui Kayapas untuk membebaskan bangsa Israel agar tempat sucinya dan bangsa mereka ini tidak dirampas oleh bangsa Roma. Betul? Itu dalam jawaban rencananya manusia. Bisa jelaskan mana agensi Allah ya, Bang Juma? Bisa izinkan saya menjelaskan? Sabar dulu. Saya uraikan dulu, habis itu Anda menjelaskan. Jadi Anda melihat latar belakang apa yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada saat itu, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, semuanya terlibat kemudian untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus karena sudah ada pengesahan melalui nubuat yang ternyata itu nubuatannya bukan dari dirinya sendiri. Nah, isi nubuatannya apa? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Artinya bahwa pengesahan tentang nubuat itu adalah merujuk kepada latar belakang di mana Yesusnya harus menjadi tumbal agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa mereka. Itu yang tertulis. Apakah Anda ingin membantah tentang itu? Izinkan saya menjawab, Bang Juma. Saya ulang lagi. Apakah Anda ingin membantah hal tersebut? Saya dia menjawabnya dalam agensi Allah. Bagaimana saya mau membantah bahwa itu rencana manusia dan itu rencananya Tuhan juga di dalam manusia? Saya sudah dipaparkan kepada saudara. Bahkan saya bertanya, nubuatan itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan katanya. Oke, berarti dengan demikian Tuhan melegalkan pembunuhan itu menurut pandangan saudara dengan catatan bahwa pembunuhan terjadi oleh karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Betul atau salah? Bang Zuma nggak bisa memaksakan posisi dari Bang Zuma kepada tidak bisa dong. Dan pelakunya ada di situ. Dan latar belakang penyebab mereka ingin menyalibkan Yesus ada di situ. Kenapa Anda ingin menyuntik kemudian doktrin agama? Anda mencoba ingin menarasikan kehendak Tuhan sejarah ini. Tapi latar belakangnya Anda lihat. Ketakutan orang Roma dan ketakutan orang Yahudi terhadap penjajahan Roma agar tempat suci mereka dan bangsa mereka tidak dirampas melahirkan sebuah nubuatan yang Anda mengatakan agensi Allah. Allah ikut terlibat di situ. Anda seakan-akan mengatakan ini pesan dari ilahi kepada Kayapas untuk membunuh Yesus. Tapi Anda lupa bahwa isi nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke, silakan Anda memaksakan doktrin dogma gereja masuk ke situ. Silakan. Bermute. Saya nggak menggunakan dogmatika, Bang Zuma. Saya menggunakan historis gramatika yang sistematis dan biblikal. Makanya izinkan saya menjelaskan bahwa di dalam agensi Allah itu, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bahwa Allah bertindak melalui tindakan manusia, baik yang taat maupun yang jahat, untuk menggenapi rencana ilahinya, tanpa meniadakan tanggung jawab moral manusia, tanpa meniadakan kehendak bebas manusia. Nah, yang sejarahnya itu ada dalam seperti Bileam. Bileam mengalami kebusukan hati dalam Bilangan 23 ayat 24. Bileam itu busuk hatinya. Namun di dalam kebusukan hati Bileam, Allah menggunakan Bileam untuk bernubuat tentang bangsa Israel. Raja Koresi, semua nabi di dalam perjanjian lama maupun raja maupun hakim imam itu dipakai, yang diurapi Allah di perjanjian lama itu adalah semua dari bangsa Israel. Namun ada satu yang dari luar bangsa Israel yang diurapi Tuhan, yang di mana dia menjajah orang Israel itu sendiri, yaitu Raja Koresi. Raja Koresi adalah raja yang membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi bagaimana Allah bisa menggunakan manusia di dalam ketidaktaatannya pun untuk menggenapi rencana Allah. Itulah ketetapan kedaulatan di dalam kehendak bebas manusia. Begitu Bang Zuma, terima kasih. Saya tidak menolak itu.
Silakan. Sebagai Kristen Anda punya hak untuk mempertahankan itu. Sayangnya, isi nubuatan tersebut, kalau Anda mengatakan melibatkan, saya katakan iya. Saya katakan iya. Di situ ada kita propeteo. Propeteo artinya itu penglihatan atau penglihatan terhadap keinginan Tuhan. Propeteo itu artinya bahwasanya Kayapas ini bukan ngarang, itu wahyu, itu ilham, didapatkan dari Tuhan. Apa isi ilham itu, Bang? Agama melakukan pembunuhan tersebut, keinginan pembunuhan tersebut, karena doktrin dosa waris. Saya tunggu, silakan. Pertanyaannya tadi apa Bang Juma tentang dosa waris? Tolong Anda tunjukkan ke saya para pelaku Imam Kayapas, Mahkamah Agama, orang Farisi, sang pemilik kitab, sang ahli kitab yang mengerti tentang kitab tersebut, bahwa Yesus harus mati karena dosa dari Adam. Silakan. Ya, kembali kepada presuposisi ya Bang Zuma, bahwa presuposisi ahli Taurat, ahli Farisi, mazhab-mazhab yang ada di zaman abad pertama pada zaman Yesus, mereka memiliki pengertian Mesias itu adalah mereka secara ekonomi politik adalah mereka yang Mesias yang memberuskan secara ekonomi dan politik. Makanya kalau tentang keselamatan, orang Israel tidak berpikir soal keselamatan secara rohani. Jadi kalau Bang Zuma meminta di mana Yesus, orang Farisi mengatakan bahwa itu tentang keselamatan rohani, ya tidak akan ada karena mereka memikirkan Mesias itu adalah penyelamat secara jasmani. Berarti dengan kata lain tidak ada, itu hanya dogma gereja. Udah selesai. Kalau dogma gereja, tidak akan ada proto-evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa sebelum Yesus ada, inkarnasi ke dunia, sebelum para nabi dan para raja, imam di berikutnya ada, Yesus Allah sudah bernubuat di proto-evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi itu bukan karena pengaruh ekonomi. Apa urgensinya? Apa urgensinya kemudian Yesus dibunuh dengan Kejadian 3:15 itu, sedangkan ahli kitab nih, ahli kitab Imam Kayapas nih, orang yang paling tertinggi pengetahuannya tentang kitab Kejadian, sedikit pun tidak menyentuh dalil-dalil itu untuk pembunuhan terhadap Yesus. Siapa mengambil kitabnya Yahudi dengan mentafsirkan seperti itu? Saudara, tolong dimikir dulu, Mas. Kalau Anda mentafsir bebas seperti itu demi dogma, doktrin gereja, saya katakan kepada saudara, Kejadian 3 nomor 15 itu, di situ ada dua keturunan yang bermusuhan. Keturunan Adam, keturunan perempuan, dan keturunan iblis. Di mana Kristen berada? Di mana Kristen berada di sini? Apakah Kristen memusuhi keturunan iblis? Atau Kristen justru memusuhi Adam dan keturunannya? Saya kasih analogi sederhana. Orang Kristen itu ditancapkan doktrin dogma ke dalam otaknya. Adam itu dikutuk dan kutukan itu diteruskan kepada keturunannya. Itu wujud kebencian Kristen terhadap Adam dan keturunan Adam. Yang kedua, Yesus keturunan Adam. Yesus tidak memiliki kemudian dosa. Tapi Kristen ditancapkan di dalam otaknya, dalam benaknya, Yesus mati dengan jalan kutuk. Dengan kata lain, Kristen membenci keturunan Adam bernama Yesus ini. Yang ketiga, paham bahwa rekayasa iblis untuk menyalibkan Yesus, merasuki Yudas, menghasut imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, untuk menyalibkan Yesus. Dan konon menurut doktrin gereja berhasil. Siapa yang panen dari hasil kerja iblis? Kristen.
Kalau Anda lagi-lagi membawa Kejadian 3 nomor 15, saya simpulkan berdasarkan apa yang Anda capai hari ini sebagai Kristen dan apa yang Yesus uraikan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44 bahwa hanya keturunan iblis yang mau Yesus itu disalib, maka saya mengatakan Kristen ini adalah keturunan setan. Silakan Anda bantah. Kalau Anda dengarkan, karena Anda cuma cengengesan entah apa-apa. Silakan. Begini Bang Zona, saya ini pembelajar akademis prasaposisi. Jadi kalau Bang Zuma memaksakan, apakah ada orang Kristen di Kejadian 3 ayat 15 atau segala macam, semuanya itu kan tergantung presaposisi, keyakinan sendiri bagaimana memahami teks-teks tertentu. Itu sudah masuk bagaimana tentang menafsir masuk kepada sekarang oke. Saya hargai Anda orang terdidik dari bidang itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, keturunan Adam apakah membenci Adam atau membenci iblis? Bingung. Itu di dalam mana kehendak bebas manusia atau kedaulatan Allah? Kan kepada saudara, keturunanmu wahai iblis, kan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Pertanyaan saya, kata permusuhan di sini adalah sebuah kejahatan. Dalam bahasa Ibrani, kejahatan yang dibangun kemudian adalah kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan antara Adam dan keturunan iblis, antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika hal itu sudah tercipta, Anda juga memahami itu kitabnya orang Yahudi, Anda juga ambil dan Anda mengakui itu adalah sebuah kebenaran. Ketika keadaan itu tercipta, apakah keturunan iblis memfitnah iblis atau memfitnah Adam dan keturunan Adam? Jawab. Silakan. Saya ingin jawab dari posisi kami bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan total atau total depravity atau kebejatan total itu akan merasuki kepada keturunannya dan secara jadi akan membenci salah permusuhan secara natur sudah. Pertanyaan saya ini kita masuk dalam ilmu teologi. Pertanyaan saya nih, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa keturunan Adam itu sudah rusak total? Yang mengajarkan Anda itu siapa? Begini. Kalau manusia sudah jatuh, manusia sudah narasi Anda, saya tidak tanya narasi Anda, pembenaran Anda. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Adam dan keturunannya sudah mengalami kehancuran total? Yang ngajarin siapa? Tuhan atau iblis? Alkitab itu sendiri. Saya tidak tanya Bible Anda, saya tanya ulang. Alkitab itu sendiri. Di mana tertulis? Tunjukkan kepada saya. Di mana Adam bobrok dan kebobrokan itu diwariskan kepada keturunannya? Silakan. Di mana? Kata telanjang. Di mana? Di mana? Telanjang. Di mana? Di Kejadian. Di mana? Di mana Anda mendapatkan ini saya ingin penilaian penonton kita ini, kamu itu keturunan setan atau keturunan Adam? Anda sudah mengatakan Adam bla 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 bla, keturunan Adam bla 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 bla. Saya ingin tanya saudara nih, saya ingin tanya, yang dikutuk di Gan Eden itu Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Ayo. Yang dikutuk di situ adalah bahwa yang mereka akan melakukan tidak tanya itu. Dan saya tanya, yang dikutuk Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Dosanya yang dikutuk, makanya mereka selesai. Berarti Anda mengatakan Adam yang dikutuk kan? Iya. Dosanya, bukan Adamnya, bukan manusianya. Kok dosa yang dikutuk? Bukan pelaku dosa yang dikutuk, bukan? Bukan pelakunya. Udah teman-teman, ini orang ke-12, kita cari orang ke-13. Udah selesai. Makanya melakukan orang terdidik sekalipun lulusan teologi neraka sekalipun tidak akan sanggup kemudian melakukan pembenaran terhadap doktrin gereja. Maaf ya,
Maaf, bukan saya merasa lebih hebat daripada Anda, tetapi kepintaran Anda itu hanya cakupan pintar menyesatkan, bukan pintar menjelaskan, pintar memberikan kejelasan kepada manusia. Sekarang orang ke-13 silakan naik. Silakan buka kamera. Selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Iya, bisa buka kameranya, saudara? Belum bisa kelihatannya. Oh, belum bisa. Belum bisa ternyata. Iya. Oke. Bagaimana, host?